Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita pada pembelajaran tema 3, benda-benda di sekitarku, subtema 1 untuk aneka benda di sekitarku. BB 1, muatan mapel bahasa Indonesia, kompetensi dasar, yaitu bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan membaca teks yang berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Dengan mengamati benda, kalian mengamati ya, siswa dapat mengklasifikasikan benda, mengumpulkan nanti ya, dan non benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda-benda sesuai dengan sifat aslinya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel. Jadi nanti ada 4 kegiatan ya. Siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Oke, kita mulai. Oh iya, jangan lupa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan selalu berdoa. Oke, kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pembelajaran pertama, ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Ya, manusia, hewan, tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihatnya perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda, nah ini sebutan kenapa disebut benda? Benda karena benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, buktinya kalau benda itu punya massa bisa ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Ada di mana? Nah, bisa ditanya, di mana bukumu? Di mana Bu Khalid? Di mana kamu? Nah, itu menempati ruang, dia pada tempat tertentu. Benda-benda itu juga dapat ditimbang, ya, menempati ruang, dapat ditimbang berapa on, berapa kilo, ya, berapa kuintal, itu bisa ditimbang. Itu baru disebut benda. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda ya, ini tadi ya, yang atas. Amatilah gambar-gambar di bawah ini, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, di sini ya, di sini bukan dilingkari tapi kamu tulis nanti ya. Kamu tulis baru kamu lingkari ya, nggak usah digambar. Kamu tulis misalkan panas api, benda apa bukan? Kalau mengacu pada sini, dia termasuk panas termasuk benda apa bukan? Nah, semuanya dibuat seperti itu, yang bisa disentuh ataupun bisa diletakkan, terus bisa dicium baunya, itu benda ya.
menempati ruang, bisa diletakkan ya, bisa ditimbang. Nah, ini balon, kira-kira benda apa bukan ya? Balon. Iya. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Ya, ini saja yang kamu perlu pikirkan. Balon itu benda apa bukan ya? Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya sendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, ukuran, ya. Nah, kita klasifikasikan atau kelompokkan sekarang ya, diklasifikasi. Sekarang yang pertama berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukurannya, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi ukuran itu besar, kecil, panjang, pendek, terus berat, ringan, itu bisa diukur. Kalau benda bisa diukur ya. Nah, sekarang berdasarkan bentuk. Kalau yang pertama ukuran, sekarang bentuk. Bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini ya. Sudah perhatikan ya bentuknya. Ini bentuk bulat ya. Bulat atau berbentuk bulat. Apa-apa, bulat boleh ya. Ini segitiga. Ini ada yang bentuk balok, ada yang berbentuk trapesium, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk limas. Jadi benda-benda di sekitar kita itu bermacam-macam ya. Oke, sekarang warna. Warna, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda ini. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang kuning ya. Berbagai warna. Kemudian bersama kelompokmu perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tidak usah berkelompok, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, ini kelompok satu ini bukan orangnya, tapi kelompok satu ya. Kelompok satu ini adalah kelompok bentuk. Misalkan seperti itu, berdasarkan ukuran. Jadi kelompok ukuran, kelompok bentuk, kelompok warna. Ada misalkan berdasarkan ukuran. Ada buku kecil, almari besar, meja besar, jendela besar, pensil kecil, misalkan seperti itu. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 benda berdasarkan bentuk. Jadi untuk menentukan itu, berdasarkan ukuran. Untuk menunjukkan ini adalah kelompok ukuran, kamu harus menunjukkan ukurannya. Besar, misalkan pensil kecil, buku kecil, almari besar, mobil besar. Nah, itu kelompok ukuran. Sekarang kelompok bentuk. Di rumah ada apa? Ada meja berbentuk persegi panjang, ada gambar figura berbentuk lingkaran, misalkan foto keluarga dalam bentuk lingkaran misalkan, dan seterusnya. Jadi ada keterangan bentuknya, nama benda dan bentuknya. Sedangkan nomor 3 itu adalah warna. Ada di rumah, lihat piring berwarna putih, teko berwarna biru, cangkir berwarna bening ya, putih bening. Terus ada apa lagi di rumah? Ada taplak meja, ada spray yang cari yang warna satu warna ya. Ada televisi, warnanya apa? Siapa tahu ada warna metalik atau warna perak ya, silver ya, warna perak.
ada warna hitam. Jadi nama bendanya ditambah warnanya. Kalau sudah, ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapilah tabel berikut ini. Benda, jenis, sifat fisik, ciri. Nah, berdasarkan jenisnya ada benda hidup dan benda mati. Itu aja tulisannya. Ini sudah ada satu. Ya, benda hidup enggak usah. Nah, ini contoh-contohnya karena sudah ada ya. Nggak usah, nanti terlalu banyak tugasnya. Yang kedua, sifat fisik ada ukuran, bentuk, dan warna. Ciri-ciri mempunyai massa, menempati ruang. Jadi tugas kalian adalah melengkapi ini, sudah saya ajari. Saya ulangi ya. Benda berdasarkan jenisnya ada benda hidup dan benda mati. Sifat fisik ada ukuran, bentuk, warna. Sebenarnya ada lagi ya. Nah, kekasaran permukaan itu juga sifat fisik, bukan bentuk maksud saya. Sifat fisik ya. Ciri benda yaitu mempunyai massa. Yang kedua, menempati ruang. Jadi sudah Bu Khalid ajari. Tugas kalian adalah dua ini. Ini kelompok ukurannya isinya apa saja, kelompok bentuk isinya apa saja, kelompok warna isinya apa saja. Oke, anak-anak, sekian dari Bu Khalid. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas, silahkan japri saya atau telepon. Dan jika ada kata yang salah, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.